Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 61, tentang pikiran manusia. Tanggal 20 Rajab 546 H, di Madrasah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Saat itu, ada salah seorang yang bertanya tentang pikiran yang terlintas dalam benak manusia. Kemudian beliau menjelaskan, angan-anganmu itu muncul dari setan, watak, hawa nafsu dan dunia. Keinginan adalah sesuatu yang menyengsarakanmu. Adapun angan-angan yang terlintas dalam pikiranmu adalah bagian dari keinginan. Adapun bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang kecuali melalui hati yang murni, kosong dari segala sesuatu selain Dia. Sebagaimana difirmankan, Yusuf berkata, "Aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya." Quran Surat Yusuf 79. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dan zikir kepadanya ada di dalam dirimu, maka Dia akan memenuhi hatimu dengan kedekatan bersamanya, sehingga pikiran yang datang dari setan, keinginan dan dunia akan hilang dengan sendirinya. Dunia itu mempunyai bisikan, demikian juga akhirat. Malaikat mempunyai bisikan, demikian halnya dengan jiwa. Bahkan hati pun mempunyai bisikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai bisikan. Oleh karena itu, diperlukan penolakan terhadap semua bisikan sehingga yang tertinggal adalah bisikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau telah berpaling dari bisikan hawa nafsu, bisikan setan dan bisikan dunia, maka akan datang bisikan akhirat, kemudian bisikan dari malaikat, selanjutnya datanglah bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah satu-satunya tujuan. Apabila hatimu telah lurus dan benar, ia akan berdiri di hadapan bisikan-bisikan yang datang. Ia akan bertanya, bisikan apa dan dari mana engkau? Bisikan itu akan menjawab, aku adalah bisikan Anu. Lah mengaku dari mana ia muncul. Sehingga ketika datang lintasan bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan berkata, aku adalah bisikan kebenaran yang datang dari Al-Haq, aku adalah nasihat bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencintaimu maka aku pun mencintaimu. Aku adalah duta, dan aku adalah bagian dari nubuah. Wahai muridku, berjuanglah agar engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan induk dari segala kebaikan. Apabila engkau sanggup memperbanyak ketaatan kepadanya, maka Dia akan memberikan marifatnya kepadamu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba menaati Tuhannya, maka Dia akan memberikan marifat kepadanya. Apabila ia meninggalkan ketaatan, maka Dia tidak mencabut marifat itu dari hatinya. Akan tetapi Dia menetapkannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengajukan tuntutan padanya kelak pada hari kiamat. Dia berkata kepadanya, aku telah mengistimewakan engkau dengan marifat kepadaku, tetapi mengapa engkau tidak mengamalkan apa yang engkau ketahui itu? Wahai muridku, engkau tidak akan memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemunafikanmu, kefasihanmu, kelincahanmu, pucatnya wajahmu dan pakaianmu yang bertambal, karena semuanya berasal dari setan, nafsu dan kemusyrikanmu dengan makhluk serta mengejar dunia. Kuburkanlah nafsumu, rahasiakan keadaanmu, dan tetaplah dalam keadaan demikian hingga engkau bercerita tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sem'un. Setiap kali ia memperoleh karomah, ia selalu berkata, ini tipuan, ini dari setan. Lah selalu berbuat demikian hingga dikatakan kepadanya, siapakah engkau dan siapa orang tuamu? Ceritakanlah tentang kenikmatan yang diberikan kepadamu. Nabi Musa alaihi salam menyampaikan munajatnya, wahai Tuhanku, berilah aku sebuah pesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, pesanku adalah agar engkau tetap bersamaku dan mencari aku. Nabi Musa mengulangi munajatnya itu hingga 4 kali, tetapi jawaban yang dia peroleh tetap sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruhnya untuk mencari dunia ataupun akhirat, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat kepadanya, aku berwasiat agar engkau taat kepadaku, jangan mendurhakaiku. Aku wasiatkan agar engkau mencariku, tidak berpaling kepada selain aku. Apabila hati telah lurus dan benar, maka ia akan mengingkari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mencintai Dia semata. Ia akan merasa gelisah bila bersama dengan selain Dia dan hanya bisa damai bila bersamanya. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan nasihat ini kepada hamba-hamba MU.
Sungguh aku hanya ingin memperbaiki mereka. Aku telah keluar dari apa yang ada pada diriku, sebagaimana engkau telah keluar darinya secara maknawi dan nurani. Tidak ada kemuliaan bagi diriku, apabila aku bersamanya, tetapi masih ada pemikiran dan pengaturan diriku sendiri. Wahai para pemilik surau dan tempat-tempat itikaf, datanglah kemari. Renungkanlah ucapanku walau satu kalimat saja. Temanilah aku walaupun hanya sehari atau seminggu, agar engkau dapat mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagimu. Celakalah kalian. Kebanyakan dari kalian berada dalam kegilaan yang jauh. Engkau menghamba kepada makhluk di dalam surau kalian. Hal ini tidak cukup dengan duduk dalam holwat yang disertai kebodohan. Celakalah engkau. Berjalanlah untuk menuntut ilmu, mendatangi para ulama yang mengamalkan ilmunya, sehingga tidak ada lagi kebodohan. Berjalanlah hingga kakimu menjadi bengkak. Apabila engkau merasa lemah, maka duduklah. Berjalanlah dengan kakimu. Berjalanlah dengan jasmanimu, kemudian dengan hati dan maknamu. Apabila lahir dan batinmu telah lelah, maka akan datang kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan sampai kepadanya. Apabila langkahmu mulai terhenti dan kekuatan berjalan menujunya mulai hilang, maka itu merupakan pertanda kedekatan dengannya. Pada saat itulah, ia akan pasrah dan bersimpuh. Bisa saja dia membuatkan surau di daratan atau menempatkanmu di dalam masjid, atau jika dia berkehendak akan mengembalikanmu kepada keramaian, di mana dunia, akhirat, jin, manusia, para malaikat dan para arwah akan melayanimu. Apabila kedekatan benar-benar telah tercapai maka akan datang derajat kewalian. Seluruh pembendaharaan kekayaan akan ditawarkan kepadanya. Bumi, langit dan seisinya akan menjadi penolongnya karena kedudukan, kebersihan batinnya, nuraninya, dan cahaya hatinya. Islam dan keimanan hanyalah pinjaman bagimu. Oleh karenanya hendaklah memperbanyak rasa takut, berpuasa, sholat dan bangun malam. Oleh karena itu, para wali wajahnya berkerut, mengalami kegelisahan, mengembara di muka bumi, memakan dedaunan dan meminum air sungai. Bagi mereka siang menjadi gelap, sedangkan malam terasa terang benderang. Jangan terlalu banyak berbicara dan menghambur-hamburkan uang. Jangan terlalu banyak bercengkrama dengan tetangga, kawan ataupun kenalan tanpa keperluan. Karena hal itu hanya merupakan kegilaan. Ghibah dan dusta itu mudah terjadi ketika ada dua orang. Kesempurnaan maksiat pun demikian, oleh karenanya tidak perlu keluar dari rumah apabila tidak ada sesuatu yang sangat penting bagi dirimu dan keluargamu. Usahakan tidak memulai pembicaraan, berbicaralah dalam rangka menjawab pertanyaan. Apabila ada yang bertanya, jawablah dengan sesuatu yang bermanfaat bagimu dan bagi dia. Jika tidak maka tidak perlu memberikan jawaban. Para wali senantiasa merasa takut dalam setiap keadaan mereka. Seperti digambarkan dalam firman-Nya, orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. Quran Surat Al-Mu'minun 60, mereka sangat takut terjerumus kepada tipuan. Mereka takut kalau-kalau imannya telanjang. Sebagian dari mereka mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati mereka memasuki pintu kedekatan dengannya. Mereka diizinkan untuk masuk, sehingga Allah yang menjadi pembimbing dan penolong mereka. Dia telah menjadikan mereka sebagai kelompok para wali, bahkan menjadi pengganti para nabi. Dia menjadikan mereka guru bagi hamba-hambanya, memberikan peringatan dan bimbingan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi dan mengajarkan mereka ilmu dan hikmahnya, memuliakan mereka dengan kemuliaannya dan menolong mereka dengan segenap pertolongannya. Dia memberitahukan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi mereka. Membersihkan telapak keimanan di dalam hati mereka, lalu memakaikan mahkota marifat pada kepala keimanan mereka, fakdir pun melayani mereka. Manusia, jin dan para malaikat berdiri di hadapannya. Setiap kali mereka dapat menguasai nafsunya, beberapa canda akan datang pada hati dan nurani mereka. Mereka duduk di atas kerajaannya dan menjadi pasukannya yang tersebar di muka bumi untuk memperbaiki manusia agar melawan pekerjaan iblis. Wahai manusia, ikutilah jejak langkah para wali. Jangan sampai keinginanmu hanya makan, minum, berpakaian, cari pasangan, dan mengumpulkan harta saja. Padahal keinginan yang mereka miliki hanya beribadah dan meninggalkan kebiasaan. Carilah pintunya dan berkemahlah di sana. Jangan berlari dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian yang menimpa. Karena sesungguhnya Dia akan memberikan ujian kepadamu dengan bencana, kesulitan, penyakit, dan kelaparan. Semua itu agar engkau mencarinya dan tidak meninggalkan pintunya. Janganlah menjadi orang yang tidak memahami hakikat dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Dia dan murnikan keikhlasan dalam ibadah.
Tidakkah engkau memperhatikan firman-Nya? Tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan agar mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat, 56. Engkau telah memahami ayat ini, tetapi mengapa engkau masih belum menyembahnya? Justru engkau malas menuju kepadanya. Barang siapa yang tidak menyembahnya artinya ia tidak mengerti mengapa ia diciptakan. Orang yang benar-benar memahami akan menyadari bahwa ia diciptakan untuk menyembah, beribadah. Mereka yakin bahwa mereka akan mati kemudian dihidupkan kembali, sehingga mereka akan membuktikan penyembahannya. Wahai muridku, rahasia batin tidaklah akan terbuka sebelum engkau mencapainya. Berdiri di depan pintunya dan bertemu dengan orang-orang istimewa yang berdiri di sana juga. Apabila engkau menetap berada di pintu itu, disertai dengan adab yang baik, maka pintu itu akan terbuka di depan hatimu. Kemudian dia akan menarik, mendekatkan, menidurkan dan menjadikanmu sebagai pengantin. Dia akan meriasmu, menghiburmu dan menjadikanmu damai, bahkan dia akan mengajakmu berbincang-bincang dengan akrab. Wahai orang yang melupakan nikmatnya, di manakah kalian? Alangkah jauhnya engkau dari apa yang aku sebutkan ini. Engkau anggap hal ini mudah dan dapat engkau capai dengan kepura-puraan dan sikap munafikmu. Hal ini membutuhkan kesungguhan dan kesabaran dalam menjalani ketatapannya. Apabila engkau kaya dan sibuk dengan perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah bertaubat atas segala dosa, baik yang disadari maupun tidak. Berjalanlah di padang pasir untuk mencari keridhaannya. Ujian dan cobaan akan tetap datang kepadamu. Apabila nafsu menuntut bagian dari dunia, maka jangan diperturutkan, berikan saja haknya. Apabila engkau bersabar menghadapinya, tentu engkau akan mencapai kebahagiaan dan engkau dapat menguasai dunia dan akhirat. Sebaliknya apabila engkau tidak bersabar, maka nafsu akan mempermainkanmu. Wahai orang yang bertaubat, tetaplah dalam taubatmu. Murnikan keikhlasannya. Kendalikan nafsumu saat datangnya ujian dan cobaan. Katakan kepadanya bahwa Allah akan membuatnya tidak tidur di malam hari dan akan merasa haus di siang hari. Kemudian ia akan dipisahkan dari keluarga, tetangga, kawan-kawan dan para ahli ma'rifat. Hati mereka membencinya sehingga tidak seorang pun dari mereka yang mau mendekat. Tidakkah engkau perhatikan apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membuktikan kecintaannya, kesuciannya dan kesetiaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan ia dari keluarga, anak-anak dan para pengikutnya. Lalu ditempatkan di rumah yang jauh dari keramaian. Semua keluarga meninggalkannya kecuali istri setianya. Istrinya lah yang melayani dan mengantar makan dan minum untuk Ayub. Bahkan dalam sakitnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir menghilangkan kulit, daging, dan seluruh kekuatannya. Sehingga yang tersisa hanya mata, telinga dan hati. Ayub menyaksikan keajaiban kekuasaannya dengan mata dan ruh yang masih tertinggal di badannya. Para malaikat mengunjunginya dan mendoakannya. Ayub pun terasing dari manusia, tetapi ia menikmati kesenangan bersama dengannya. Sebab akibat, kekuatan dan upaya telah terputus darinya, lah menjadi tawanan cinta di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dekat kekuasaan, kehendak dan takdirnya. Pada awalnya ia bersabar sehingga ia mendapat pertolongan. Pada awalnya terasa pahit, tetapi akhirnya nikmat dan manis. Di dalam ujian dia merasakan kehidupan yang indah, sebagaimana indah yang dirasakan Ibrahim ketika dia berada dalam kobaran api. Para wali sudah terbiasa bersabar dalam menghadapi ujian, tidak merasakan kegelisahan seperti yang engkau rasakan. Ujian itu berbeda-beda, ada yang menimpa badan, ada juga yang menimpa hati. Ada yang berkaitan dengan manusia, ada juga yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belum pernah mengalami sakit, tidak akan memperoleh kebaikan dari sakit tersebut. Ujian bisa juga menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita seorang abid yang zuhud adalah kemuliaan di dunia dan surga di akhirat. Sedangkan cita-cita orang yang ma'rifat adalah kekalnya iman di dunia dan selamat dari api neraka di akhirat. Itulah keinginannya, sehingga ia mengatakan, apa ini? Diam dan tetaplah. Keimanan yang kokoh ada pada dirimu dan lahir dari dirimu. Orang-orang mukmin akan mengambil cahaya bagi keimanan mereka. Kelak engkau akan meminta syafaat dan permintaanmu tidak akan ditolak. Engkau akan menjadi perantara selamatnya manusia dari api neraka. Engkau akan berdiri di hadapan nabimu yang akan memberikan syafaat tersebut. Inilah cap keimanan, ma'rifat, keselamatan di akhirat dan berjalan bersama para nabi, para rasul, para syiddiqin yang istimewa. Para wali sangat memahami makna firman-Nya, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah, 253, dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sedangkan mereka ditanyai.
Quran Surat Al-Anbiya, 23, dan juga firman-Nya, dan kamu tidak menghendaki, menempuh jalan itu, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat At-Takwir, 29. Mereka benar-benar mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sesuatu berdasar pada apa yang dikehendakinya, bukan berdasar pada kehendak dan keinginan makhluknya. Setiap hari Dia mengurusi berbagai urusan. Dialah yang mendahulukan sesuatu atau mengakhirkannya, meninggikan atau merendahkan, memuliakan atau menghinakan, membiarkan atau menolong, menghidupkan atau mematikan, menjadikan kaya atau menjadikan fakir. Dialah Zat yang memberi atau menahan. Tidak ada ketenangan bagi hati para wali kecuali bersama dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah dan menggani mereka, mendekatkan dan menjauhkan mereka, mendirikan dan mendudukan mereka. Berbagai keadaan datang silih berganti, tetapi para wali tetap kokoh berdiri di atas kaki pembuktian penghambaan dan baiknya adab dan sopan santun di hadapannya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami baiknya adab bersamanya dan bersama hamba-hamba MU yang istimewa. Jangan menguji kami dengan bergantungnya kami kepada sebab akibat. Tetapkanlah tauhid kami atas MU, tawakal kami hanya kepada MU dan cukupkan kami dengan MU. Kembalikan segala hajat kami kepada MU. Janganlah Engkau menyiksa kami karena ucapan dan perbuatan kami. Perlakukanlah kami dengan kemuliaan MU dan ampunan MU. Amin. Jalan menuju Al-Haq, tidak makhluk di tengahnya, tidak ada sebab akibat, tidak ada pengumuman, tidak ada arah ataupun pintu. Di sana tidak ada wujud makhluk. Karena badan bersama dunia, sedangkan hati bersama akhirat, dan nurani bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurani menjadi hakim bagi hati, hati menjadi hakim bagi anggota badan dan anggota badan menjadi hakim bagi manusia. Apabila hal itu telah sempurna pada diri seorang hamba, maka jin, malaikat dan manusia akan berada di bawah telapak kakinya. Segala sesuatu akan berdiri dan ia duduk di lantai kedekatan. Wahai orang munafik, hal ini tidak akan engkau peroleh dengan sikap nifak dan kepuraanmu. Engkau hanya menginginkan penerimaan makhluk, engkau mengharapkan ciuman manusia pada tanganmu. Sungguh engkau telah memperlakukan dirimu dengan sangat buruk, lalu orang yang engkau didik, engkau perintahkan untuk mengikutimu. Engkaulah gambaran dajjal yang ingin mengambil keuntungan dari manusia. Tak ayal lagi, doa-doa yang engkau panjatkan tidak akan dikabulkan, dan tidak memiliki tempat pada hati para syiddiqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa engkau sesat di atas ilmu. Kelak engkau akan melihat, tatkala debu dan asap telah tersibak, kuda yang engkau naiki atau hanya keledai. Ketika asap telah tiada, para wali akan menunggangi kuda, sedangkan engkau mengendarai keledai yang lemah yang berjalan di belakang mereka. Tipu daya setan telah mempermainkanmu. Oleh karenanya, berjuanglah agar pintu kedekatannya tidak tertutup dari hati kalian. Jadilah orang yang memiliki akal sehat, engkau tidak memiliki apa-apa, temanilah para guru yang mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmunya akan mengantar kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak pernah melihat orang berbahagia, maka ia tidak akan dapat mencapai kebahagiaan. Orang yang tidak mau bergaul dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya, maka ia seperti seonggok tanah yang tidak mempunyai penuntun lagi tidak beribu. Temanilah orang telah berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila malam mulai menyelimutkan gelapnya, dan manusia terlelap dalam tidurnya, tidak ada suara hiruk pikuk. Maka bangunlah, ambillah air wudhu lalu dirikan sholat 2 rakaat, setelah itu berdoalah, ya Tuhanku, tunjukkan padaku hamba MU yang syalih, yang telah dekat dengan MU sehingga ia akan menunjukkanku jalan MU. Bagaimanapun adanya, sebab itu tetap diperlukan, walau pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menunjukkan meski tanpa para nabi. Jadilah orang yang berakal sehat, sesungguhnya engkau tidak memiliki apa-apa. Sadarilah arti kelalayamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengandalkan pendapatnya sendiri, maka ia akan tersesat. Periksalah kembali, kepada siapa engkau bercermin untuk melihat wajah agamamu. Sebagaimana halnya engkau bercermin, engkau bersihkan wajah, merapihkan pakaian, dan menyisir rambut. Maka jadilah orang yang berakal sehat, jangan mengatakan bahwa engkau tidak membutuhkan orang lain untuk belajar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Apabila keimanan seorang mukmin telah benar, maka ia akan menjadi cermin bagi orang lain. Bahkan semua orang akan bercermin padanya untuk melihat kondisi wajah agama mereka pada setiap ucapannya ketika mereka memandang dan mendekat padanya. Sungguh aneh, engkau meminta tambahan makanan,
minuman, pakaian, pasangan dan rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya itu semua tidak akan bertambah dan tidak pula berkurang. Meskipun engkau berdoa setiap waktu dan doamu senantiasa dikabulkannya. Akan tetapi rezeki tetap tidak akan bertambah dan tidak pula berkurang, sesuai dengan takdir dan ketetapannya. Hal itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu laksanakanlah perintahnya dan jauhilah apa yang dilarangannya, tidak perlu sibuk mencari sesuatu yang sudah dipastikan kedatangannya. Bagian atau jatah itu datang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pahit ataupun manisnya, baik engkau suka maupun tidak suka. Para wali telah mencapai keadaan yang pada keadaan itu mereka tidak perlu lagi untuk berdoa, tidak perlu meminta, baik untuk mencari yang baik maupun meminta untuk menolak bahaya. Doa mereka sejalan dengan hati, terkadang demi diri mereka di saat yang lain dia berdoa untuk manusia. Maka mereka mengucapkan doa, sedangkan hatinya gaib darinya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan adab ketika bersama MU dan dalam setiap keadaan. Salat, puasa, zikir dan berbagai ketaatan telah mendarah daging dalam diri seorang mukmin sejati. Maka akan datang perlindungan dari Allah dalam setiap keadaannya, dan ikatan hukum tidak akan pernah terlepas darinya walaupun hanya sesaat. Dia senantiasa berada di balik hukum, seolah-olah ia menjadi kendaraannya, dan ia duduk menjadi penunggangnya, lalu berjalan di tepi pantai lautan kekuasaan dan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat dia bersama makhluk dan di saat yang lain dia bersama Khalik. Kesibukan dan kelelahannya ada ketika bersama makhluk, dan ketenangan serta kedamaiannya ketika ia bersama Khalik. Celakalah wahai engkau orang munafik, apakah engkau tidak mengetahui tentang hal ini? Celakalah engkau. Dalam hal ini engkau tidak tahu apa-apa. Wahai orang yang hanya duduk di surau-surau, sedangkan makhluk memenuhi hati. Tidak engkau dengar seruan untukmu? Apakah engkau bisu dan tuli? Berdirilah dan datanglah kemari, aku tidak akan marah karena kelakuan dan adabmu yang buruk. Aku akan mengasihimu dengan kasih sayang Allah, disertai dengan izinnya, tidak perlu berlari dari kerasnya ucapanku. Karena itu tidak semata-mata lahir dariku. Aku berbicara dari hatiku. Wahai muridku, para wali beribadah siang dan malam, mereka sangat takut terhadap akibat buruk. Mereka tidak mengetahui akhir perjalanan mereka, sehingga mereka bersedih siang dan malam. Mereka selalu menangis, berpuasa, sholat dan melakukan berbagai ketaatan. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan lidahnya. Manakala mereka sampai ke akhirat, mereka memasuki surga dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyaksikan penghormatannya terhadap mereka. Sehingga mereka pun memujinya seraya berkata, segala puji hanya bagi Allah, yang telah menghilangkan kesusahan kami. Quran Surat Fathir, 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai beberapa hamba yang menjadi guru, pemimpin, dan pembimbing manusia. Mereka mengatakan, segala puji hanya bagi Allah, yang telah menghilangkan kesusahan kami di dunia sebelum datangnya akhirat. Apabila hati mereka telah sampai kepada pintunya, mereka akan menemuinya. Kemudian para pelayan akan menyambutnya dengan berdiri, dan mengucapkan salam atas kedatangan mereka. Kemudian mereka dipersilakan masuk ke kampung kedekatan dan menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Mereka mengatakan, segala puji hanya bagi Allah, yang telah menghilangkan kesusahan kami. Yang telah memilih kami untuk dekat dengannya, dan memilih kami untuknya serta memutuskan kami dari kesibukan dengan selainnya. Segala puji bagi Allah yang telah menentukan kami kepadanya. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Penerima Syukur. Quran Surat Fathir, 34. Wahai muridku, apabila engkau telahan, maka engkau telah sampai ke wilayah marifat, lalu engkau sampai ke lembah ilmu, lalu kepada lembah fana, dari dirimu sendiri dan dari seluruh makhluk. Setelah itu, kemudian kepada wujud dengannya, tidak lagi dengan dirimu, tidak juga bersama manusia lainnya. Maka saat itulah akan hilang kesedihanmu. Pemeliharaan akan selalu melayanimu, larangan akan melindungimu, taufik akan berjalan menuntunmu, malaikat berjalan di sekitarmu, dan para arwah akan datang mengucapkan salam kepadamu. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kewibawaan kepadamu atas seluruh makhluk. Pandangannya akan menjagamu dan membawamu ke rumah kedekatannya, kecintaannya dan munajat terhadapnya. Rugilah orang yang menghindariku. Celakalah engkau. Engkau mengejekku di magamku sendiri. Padahal engkau tidak akan memperoleh apa-apa dari ejekanmu. Ini adalah sesuatu yang turun dari langit ke bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berfirman, "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami hazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu." Quran Surat Al-Hijr, 21. Hujan itu turun dari langit ke bumi, lalu menumbuhkan tanaman. Demikian halnya dengan perkara ini, sama turun dari langit dan sampai ke bumi hati, lalu tumbuhlah pohon-pohon kebaikan. Lalu tumbuhlah rahasia, hukum, tauhid, tawakal, munajat, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati itu terdapat pohon dan buah, ada rimbunan dan gurun, ada lautan, sungai dan gunung. Di sanalah tempat berkumpulnya manusia, jin, malaikat, dan ruh. Hal ini tidak dapat dibayangkan oleh akal. Inilah kudrah, iradah, dan ilmu yang dibeberkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang istimewa. Berjuanglah agar engkau dapat masuk ke dalam jaring ucapanku. Duduknya aku dan lisanku ada jaring, dan aku menantikan kedatanganmu untuk memasukinya. Meja makan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milikku. Terimalah ucapanku agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihimu. Ikutilah langkahku, aku akan membawamu ke depan pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran adalah seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dusta adalah seruan setan. Kebenaran dan kebatilan adalah dua hal yang berbeda. Dalam pandangan seorang mukmin, keduanya nampak nyata dan jelas, karena ia memandang dengan cahaya keimanannya. Engkau mengaku cerdas wahai orang Irak. Padahal engkau tidak dapat membedakan kejujuran dan dusta, kebenaran, dan kebatilan. Malapetaka dustamu akan menimpa dirimu sendiri. Dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Orang yang menghendaki Allah tidak akan menginginkan surganya, tidak takut terhadap nerakanya, yang ia inginkan hanyalah keridaannya saja. Mengharapkan kedekatan dengannya, takut apabila ia jauh darinya. Engkau adalah tawanan setan, hawa nafsu, dunia, dan syahwat. Engkau sama sekali tidak mengetahuinya. Hatimu terbelenggu tetapi engkau tidak menyadarinya. Ya Allah, bebaskanlah kami darinya, dan selamatkanlah kami. Amin. Hendaklah engkau menetap pada azimah, berjuang menghadapi kesulitan, dan menghindari rusyah, mencari jalan termudah. Orang yang menapaki jalan rusyah dan meninggalkan azimah, sesungguhnya dia telah meremehkan kehancuran agamanya sendiri. Azimah adalah milik para ulama, karena ia merupakan kendaraan yang penuh resiko, kesulitan, dan kepahitan. Adapun rusyah hanya cocok untuk anak kecil, orang yang pelupa, karena untuk mempermudah, wahai muridku, hendaklah engkau berada di barisan pertama. Sebab barisan pertama adalah barisan orang-orang yang pemberani, tinggalkanlah barisan belakang karena itu merupakan barisan orang-orang yang pengecut. Biasakan hawa nafsu melakukan azimah, pergunakanlah ia. Sehingga ia, nafsu, pun akan terbiasa dengannya. Jangan melemparkan tongkat, sebab nantinya ia akan menjadi liar dan akhirnya ia yang akan melemparkanmu. Janganlah kamu tersenyum karena ia ibarat hamba yang buruk dan jahat, lah tidak akan bekerja kecuali dengan pukulan tongkat. Jangan membiarkannya kekenyangan, kecuali tatkala engkau beramal, maka ia tidak akan membuat engkau berbuat durhaka. Karena sesungguhnya ia hanya mau bekerja ketika dalam keadaan tidak kenyang. Sufyan Ats-Tsauri termasuk salah seorang yang banyak ketaatannya, di samping juga banyak makannya. Lah makan tak ubahnya seperti makannya keledai. Setelah itu, ia melakukan ibadah lalu mengambil bagiannya yang cukup. Sebagian ulama mengatakan, aku melihat Sufyan makan, sehingga aku tidak suka kepadanya. Namun ketika melihatnya sedang sholat dan menangis, aku pun merasa kasihan kepadanya. Janganlah engkau mengikuti cara makannya Sufyan, yang harus engkau ikuti adalah bagaimana cara ia beribadah. Engkau bukanlah Sufyan, maka jangan mengenyangkan dirimu sebagaimana yang dilakukannya, sebab engkau tidak akan dapat mengendalikan nafsumu sebagaimana Sufyan bisa mengendalikannya. Berusahalah meninggalkan hal yang haram, bahkan kurangilah hal-hal yang halal. Bersikap zuhudlah dalam segala hal, lakukan itu ketika keimanan dan keyakinanmu kuat. Maka engkau akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tingkat zuhud, telah sempurna, maka Allah akan menganugerahimu dan memberikan nikmatnya kepadamu. Baik melalui perantara maupun menjadikannya dengan tangan hatimu. Tidak perlu dibicarakan lagi, karena saat itu engkau telah benar-benar menjadi hambanya. Bukan hamba makhluk, sebab akibat, bukan juga hamba dunia, hawa nafsu dan setan. Bukan lagi menjadi hamba cinta dan kedudukan dalam pandangan manusia yang sering dipengaruhi oleh pujian atau celaan, dan penolakan atau penerimaan mereka. Hal ini belum tercapai, apabila hatimu berjalan satu langkah ke arah pintu Tuhanmu,
Sedangkan engkau masih berkutat dengan nafsu di rumah watak dan syahwatmu. Aku melihat bahwa dirimu masih dibelenggu oleh makhluk dan sebab akibat. Sampai kapan hal ini akan berlangsung? Belajarlah kepadaku untuk melepaskan belenggu itu, wahai orang yang bodoh. Bagaimana hatimu dapat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hatimu dipenuhi oleh makhluk? Bagaimana engkau dapat memandang pintu, jami, sedangkan dirimu berkutat di rumahmu? Apabila engkau keluar dari rumah, keluarga dan anak istri, maka engkau dapat melihat pintu, jami, ketika engkau sanggup meninggalkan segala hal di belakangmu, baru engkau akan melihatnya. Akan tetapi selama engkau masih bersama makhluk, maka engkau tidak akan dapat melihat halik. Selagi engkau masih bersama dunia, engkau tidak akan dapat melihat akhirat. Selagi engkau masih bersama akhirat, maka engkau tidak akan dapat melihat pemilik dunia dan akhirat. Apabila engkau sanggup keluar dari semua itu, maka nuranimu akan bertemu dengan Tuhanmu, tidak dalam bentuk, tetapi di dalam makna. Amal itu milik hati, sedangkan makna milik nurani. Para wali selalu berpaling dari amal mereka, melupakan semua kebaikan mereka, dan mereka tidak meminta balasan atas amal mereka, mereka sudah mengikhlaskannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenalkan mereka tinggal di wilayah kemurahannya, sehingga mereka tidak lagi ditimpa kesusahan dan kesia-siaan. Dalam menafsirkan ayat, kami di sana tidak disentuh kepayahan. Quran Surat Fathir, 35, para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah kesusahan dalam mencari sesuap nasi dalam menghidupi keluarga. Surga itu dipenuhi oleh anugerah, kebaikan, kedamaian, dan karunia yang tidak terhingga. Semuanya bersesuaian dengan kadar kehadiran hatimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilati, penghalang, berupa dunia, akhirat tidak juga makhluk. Hadirnya hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terwujud kecuali setelah mati dan setelah sampainya hakikat zikir terhadap kematian. Sehingga ketika engkau melihat, yang terlihat hanya kematian, engkau mendengar yang hanya terdengar adalah suara kematian. Hakikat dari mengingat kematian adalah dengan kesadaran yang total. Sehingga engkau akan membenci kesenangan walaupun engkau berdiri di pintu kegembiraan. Ingatlah pada kematian, karena tidak ada seorang pun yang dapat lepas darinya. Apabila hati telah benar, maka akan melupakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang terdahulu dan abadi. Selain darinya adalah makhluk yang baru. Apabila hati telah benar, maka setiap yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Hati akan berbicara kepada hati, nurani kepada nurani, keramaian kepada keramaian, makna kepada makna, inti kepada inti dan kebenaran juga hanya akan berbicara kepada kebenaran. Sehingga setiap ucapan yang dilontarkannya akan sampai kepada hati seperti sampainya benih kepada bumi yang subur, yang kemudian benih itu pun tumbuh dengan sempurna. Apabila hati telah benar-benar baik, maka benih itu akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang memiliki cabang, daun dan buah sehingga ia dapat memberikan banyak manfaat kepada manusia. Apabila hatinya sakit, mati, maka hatinya seperti hati binatang, hatinya hanya memiliki bentuk tanpa makna, wadah tanpa isi. Manusia, jin dan malaikat tak ubahnya seperti pohon tanpa buah, sangkar tanpa burung, rumah tanpa penghuni, atau seperti peti yang penuh dengan uang dan emas tetapi tidak dapat dibelanjakan. Laksana jasad tanpa ruh, sehingga seperti batu yang tidak bernyawa. Hati orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diibaratkan seperti batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah itu hatimu keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Surat Al-Baqarah, 74. Pada saat Bani Israel tidak mengamalkan ajaran yang ada pada kitab Taurat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa hati mereka keras bagaikan batu, lalu mengusir mereka dari hadapan pintunya. Demikian juga kalian wahai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian tidak mengamalkan ajaran Al-Quran, dan tidak melaksanakan hukum-hukumnya maka hatimu pun telah menjadi batu, dan Allah akan mengusir hati yang keras itu dari hadapan pintunya. Janganlah engkau menjadi bagian dari orang-orang yang disesatkan Allah karena ilmu. Apabila engkau menuntut ilmu karena makhluk, maka engkau juga akan beramal karena makhluk. Dan apabila engkau menuntut ilmu karena Allah, maka engkau pun akan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau belajar untuk dunia, maka engkau pun akan beramal untuk dunia. Dan apabila engkau beramal untuk akhirat, maka engkau pun akan beramal untuk akhirat. Cabang itu berdiri karena adanya yang pokok, sebagaimana engkau menghutangi maka engkau akan membayarnya. Setiap wadah akan menuangkan isinya. Apabila engkau mengisinya dengan air nanah, tentu ia tidak akan menuangkan air mawar. Dunia engkau beramal dengan tujuan dunia dan isinya,
Sedangkan engkau di akhirat mengharapkan bagian, tentu engkau tidak akan memperolehnya. Tidak ada kemuliaan yang akan engkau dapatkan. Engkau beramal karena mengharapkan makhluk, kemudian kelak engkau menginginkan kedekatan dan memandang dengan halik, tentu engkau tidak akan memperolehnya. Rumus ini sudah sangat jelas dipahami. Sekalipun ada orang yang diserahi kemurahan tanpa amal, itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat merupakan amalan ahli surga dan maksiat merupakan amalan ahli neraka. Setelah itu, putusan diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Dia berkehendak, maka Dia akan memberikan pahala kepada seseorang, meskipun tanpa amal, ataupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Dia tidak ditanyai tentang apa yang dia perbuat sedangkan mereka ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya, 23. Sekalipun ada orang syali yang kemudian masuk neraka, itu merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu adalah hujjah yang nyata. Kita harus mengatakan bahwa Amir itu benar. Dan kita tidak berhak mengatakan mengapa dan bagaimana. Itu adalah sesuatu hal mungkin terjadi dan merupakan keadilan dan kebenaran. Tetapi hal itu merupakan sesuatu yang tidak ada. Dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Dengarkanlah ucapanku lalu renungkan. Sesungguhnya aku adalah pelayan. Barang siapa yang datang kepadaku, aku akan berdiri di hadapannya untuk menyenangkan mereka. Aku mengundang mereka dan tidak akan mengkhianati mereka. Keberkahan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikanku sebagai ahli dari keberkahannya dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbakti kepada orang tuaku. Ayahku zuhud terhadap dunia, walaupun sesungguhnya ia sanggup untuk memperoleh sebanyak-banyaknya. Ibuku juga mengikutinya dan aku ridha dengan hal itu. Mereka adalah orang yang baik, taat dan mengasihi sesama makhluk. Aku tidak mendapatkan sesuatu dari mereka berdua, tidak juga dari manusia. Kebaikan dan kenikmatanku ada bersamanya dan di sisinya. Aku tidak menginginkan makhluk kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku tidak mencari Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang alim, ucapanmu bersumber dari lisanmu, bukan dari hatimu, dari bentukmu bukan dari maknamu. Hati yang benar akan menjauh dari ucapan yang bersumber dari lisan saja. Jadi ketika ia mendengar, bagaikan burung tanpa sangkar dan seperti perang munafik dalam masjid. Apabila ada seorang munafik di dalam majelis orang-orang yang syidik, tentu ia ingin segera selesai dari keluar dari majelis itu. Para wali memiliki sinyal, sehingga ia dapat melihat tanda-tanda orang munafik, pamer, dajjal, ahli bid'ah dan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Tanpa tersebut terlihat dari wajah dan ucapan mereka. Mereka melarikan diri dari para syiddiqin, seperti larinya mereka dari singa liar. Mereka takut akan terbakar oleh kobaran api dalam hati para syiddiqin. Malaikat akan mengangkatnya dari para syiddiqin, sehingga menurut orang awam bisa saja dia itu mulia, tetapi dalam pandangan para syiddiqin ia adalah hina. Menurut pandangan orang awam, mereka itu manusia, tetapi menurut pandangan para syiddiqin mereka hanyalah binatang yang tidak berharga. Orang-orang yang syiddiq itu memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dengan matanya, ataupun cahaya bulan dan matahari. Cahaya matahari dan bulan adalah cahaya bagi orang-orang awam, sedangkan dia mempunyai cahaya istimewa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Cahaya tersebut akan diperoleh setelah melaksanakan hukum dan meyakini kebenarannya, yaitu yang ada pada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Apabila keduanya diamalkan maka cahaya ilmu pun akan diberikan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemurahan MU, ilmumu dan kedekatan dengan MU. Amin. Wahai orang-orang munafik, tidak akan ada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kalian. Kesibukanmu hanya meramaikan apa yang ada di antara engkau dan makhluk, sedangkan apa yang ada di antara engkau dan halik, engkau menghancurkannya. Ya Allah, berilah kami kekuasaan atas mereka sehingga kami dapat membersihkan bumi ini dari mereka. Ciri kemunafikan pada zaman sekarang yang dapat aku lihat adalah ia tidak mau datang kepadaku dan ia tidak mau mengucapkan salam kepadaku ketika bertemu. Kalaupun ia melakukannya, itu hanya kepura-puraan dan ia merasa terbebani untuk melakukannya. Saat ini agama bagaikan kampung yang pagarnya telah roboh. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami untuk membangun agama kami. Wahai orang-orang munafik, tidak akan ada kemuliaan bagi kalian sehingga kalian mau membangunnya dengan tangan kalian sendiri. Tetapi, bagaimana mungkin kalian sanggup membangun, padahal kalian tidak mempunyai perangkat untuk membangunnya? Engkau membangun agama dengan kebodohan, kemudian kalian mencoba membangun bagi orang lain.
Apabila engkau menyakitiku sesungguhnya aku akan menyakiti kalian atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, karena aku berdiri untuk menegakkan agamanya. Jangan membangkang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menang dalam urusannya. Sama halnya dengan saudara-saudara Yusuf yang berusaha membunuhnya, akan tetapi mereka tidak sanggup melakukannya. Bagaimana mungkin mereka dapat melakukannya? Sedangkan dalam pandangan Allah, Yusuf adalah raja, seorang nabi dan orang yang benar. Telah ditetapkan bahwa pada tangannya terdapat kemaslahatan manusia. Demikian juga wahai engkau orang munafik, kalian ingin menghancurkanku. Tidak ada kemuliaan bagi kalian, tangan kalian tidak akan sanggup untuk melakukan hal itu. Kalau saja tidak ada hukum yang membatasi, niscaya aku telah mencelamu satu persatu. Hukum adalah pondasi dasar setiap urusan. Maka saat berdiri harus berdiri bersama dengan hukum dan ilmu. Para wali tidak akan merasa takut kepada makhluk, sebab ia berada dalam jaminan, pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan mempedulikan musuh-musuhnya, karena alam waktu dekat musuh-musuhnya itu akan menjadi orang yang terpotong tangan, lidah, dan kakinya. Mereka sangat yakin bahwa makhluk itu lemah, tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Mereka yakin bahwa makhluk tidak dapat menghancurkan, tidak bisa membuat kaya atau miskin, tidak bisa menghidupkan dan tidak dapat mematikan. Hati mereka selamat dari jerat kemusyrikan. Mereka berada dalam kesenangan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damai bersamanya, merasakan kelezatan dalam kelembutan dan munajat kepadanya. Mereka tidak terpengaruh lagi apakah dunia ini ada ataupun tidak ada, apakah akhirat itu ada atau tidak ada baik ataupun buruk. Pada awalnya mereka berusaha dengan susah payah. Mereka zuhud terhadap dunia, makhluk dan syahwat. Setelah itu semua berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sikap zuhud itu sebagai watak dan anugerah. Sehingga menjadi watak yang melekat pada diri mereka. Pelajarlah dari mereka, laksanakanlah ketaatan meskipun berat dan tinggalkanlah maksiat dan kemunkaran. Maka beban itu akan berubah menjadi watak. Pahamilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalkanlah disertai dengan keikhlasan di dalamnya. Wahai muridku, engkau adalah nafsu dan watak. Engkau duduk bersama dengan wanita yang bukan muhrim dan anak-anak. Kemudian engkau mengatakan, aku tidak peduli terhadap mereka. Engkau berdusta, apa yang engkau lakukan tidak sesuai dengan hukum syara, akal pun tidak akan membenarkan MU. Engkau menyandarkan api kepada api, kayu kepada kayu. Tak ayal lagi akan menghanguskan dinding agama dan keimanan MU. Sudah jelas agama telah melarangnya kepada siapapun tanpa kecuali. Berjuanglah untuk mencapai keimanan, marifat dan kedekatan dengannya. Setelah itu, engkau akan menjadi dokter bagi manusia, bertugas untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah engkau. Engkau telah bermain-main dengan ular, tetapi engkau tidak menyadarinya. Apabila matamu buta, bagaimana mungkin engkau dapat mengobati kebutaan manusia? Engkau sendiri bisu, bagaimana engkau akan mengajari manusia? Engkau sendiri bodoh, bagaimana engkau akan menegakkan agama? Orang yang terhalang, bagaimana ia akan bisa mengantarkan manusia ke hadapan pintunya? Engkau tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengenal kekuasaannya, kedekatannya dan siasatnya terhadap makhluknya. Apa yang tidak masuk di pikiranku dan apa yang masuk di pikiranmu, apa yang tidak menguatkanku dan apa yang menguatkanmu adalah sesuatu yang tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan dan terimalah ucapanku ini. Sesungguhnya aku mengajak kalian untuk menemui raja, aku adalah wakil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah pelaksana tugas aliyah dan rasulnya. Dia yang akan mengupahku, sehingga aku bersandar sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Dunia ini sementara dan kampung yang dipenuhi oleh ujian dan bencana. Tidak seorang pun yang kehidupannya bersih, apalagi para penguasa. Dunia ini tidak dapat menyejukkan mata orang yang bijaksana, yaitu mereka yang senantiasa mengingat kematian. Perumpamaannya seperti orang yang diserang oleh singa lapar yang siap menerkamnya, mana mungkin bisa tenang, diam, dan memejamkan mata. Wahai orang-orang yang lalai, lubang kubur telah menganga, maut pun telah membuka mulutnya. Pedang penguasa takdir hun di tangannya, kematian, dan siap menerima perintahnya. Mencabut sejuta nyawa cukup dengan satu tebasan saja. Mengingat hal ini, semestinya engkau sadar dan terbangun dari kelalaian. Pada awalnya engkau harus berusaha dan mencari penghasilan agar engkau dapat makan darinya. Lalu itu hingga keimananmu menjadi kuat.
Apabila itu senantiasa engkau lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajatmu kepada tawakal. Pada derajat ini Allah akan memberikan makan kepadamu tanpa sebab. Wahai orang yang musyrik dengan sebab tersebut, apabila engkau mengecap makanan disertai dengan sikap tawakal, maka engkau terbebas dari kemusyrikan tadi. Dan engkau akan duduk di hadapan pintunya seraya bertawakal dan percaya pada ketetapannya. Aku tidak mengetahui sesuatu dari makanan dan minuman kecuali melalui dua hal, bisa melalui usaha yang sesuai dengan syariat atau melalui sikap tawakal. Celakalah engkau! Apakah engkau tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau tinggalkan usaha, dan hanya merepotkan orang lain. Langkah awal engkau harus berusaha, baru kemudian bertawakal. Aku tidak menemukan langkah pertama pada dirimu, tidak juga langkah akhirnya. Aku tidak melihatmu berusaha, tidak juga bertawakal. Yang aku katakan adalah kebenaran, aku tidak akan merasa malu kepadamu. Dengarkan dan terimalah, jangan menentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah orang yang paling zuhud di antara kalian. Aku tidak terpengaruh lagi oleh pujian dan celaan dari kalian. Apa yang aku ambil, aku peruntukkan bagi orang lain, bukan untukku. Perkataanku ini laksana tamparan yang telak. Itu aku lakukan demi menegakkan hukum Allah, karena ia tidak bisa dihapus atau dihalang-halangi. Celakalah engkau! Janganlah kamu tertipu oleh ucapan manusia. Kamu tentu mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Quran Surat Al-Qiyamah, 14. Engkau dianggap baik oleh orang awam, sedangkan dalam pandangan orang yang istimewa, di sisi Allah, engkau sangat buruk, wahai orang yang mencintai dunia, dan merasa bahagia dengan keberadaannya. Kalian mengaku berakal, apakah engkau tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah senda gurau, permainan dan perhiasan. Senda gurau, permainan, dan perhiasan bagi anak kecil yang bodoh, bukan untuk orang-orang dewasa yang memiliki akal sehat. Aku telah memberitahukan bahwa dunia hanya untuk orang yang bodoh yang tidak berakal sehat, dan aku juga telah memberitahukan bahwa kalian diciptakan bukan untuk permainan dan sibuk dengan dunia dengan melupakan akhirat. Sungguh engkau termasuk orang yang puas dengan bentuk tanpa makna, cangkang tanpa isi. Apabila engkau mengambil bagian dunia dengan hawa nafsu, keinginan dan syahwat, maka apa yang engkau dapat darinya hanya berupa ular, kalajengking, dan racun. Sibukkanlah dirimu dengan akhirat, kembalikanlah hatimu untuk dekat dengannya. Sibuklah dengannya, setelah itu barulah engkau mengambil apa saja yang datang kepadamu, melalui tangan kemurahannya. Merenunglah tentang dunia dan akhirat, pilihlah yang lebih utama antara keduanya. Apa saja yang engkau pelajari, sesungguhnya telah aku pelajari lebih dulu, bahkan aku mempelajari lebih banyak lagi. Tanamanku telah tumbuh dengan begitu indahnya, sedangkan tanamanmu, sekalipun tumbuh maka ia akan terbakar. Jadilah orang yang berakal sehat, tinggalkanlah kedudukanmu, datanglah kemari, duduklah di sini layaknya salah seorang di antara para jamaah. Sehingga ucapanku tertanam di atas pelataran bumi hatimu. Apabila engkau memiliki akal yang sehat, tentu engkau akan duduk untuk menemaniku dan akan merasa cukup dengan suapan dari ucapanku, dan engkau akan bersabar atas kerasnya ucapanku. Setiap orang yang mempunyai iman, pasti akan mau duduk, dan orang yang tidak mempunyai iman, maka ia akan melarikan diri dariku. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang dapat memandangmu di dunia dengan mata hati kami dan di akhirat dengan mata kepala kami. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengerjakan hal-hal yang Engkau ridai. Ya Allah, terangilah hati kami. Tunjukkanlah ia kepada MU, sucikanlah nurani kami, dan dekatkan ia kepada MU. Ya Allah, tunjukilah hati kami untuk sampai kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.